Warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Warga kerajaan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih-Nya, rahmat-Nya bagi kita semua di pagi hari ini. Boleh kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan kita dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, saya undang untuk kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Inilah janji Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Janjinya digenapi atas hidup kita, katakan amin. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kemurahan demi kemurahan Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami Tuhan datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan dengan takut dan gentar. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Berikan tos kanan kirinya dulu dong. Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup. Tuhan sangat luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Come on. Mari kita puji Dia. Hey.
hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Amin. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Amin. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Nyatakan kerinduanmu. Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sama-sama nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Nyatakan kerinduanmu. Ku dambah hadirmu. Haleluya. Inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ini rinduku, hidupku. Segenap hatiku, terima kasih Yesus, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku bagimu. Oh, hanyalah untukmu. Segenap hatiku. Terima kasih buat janjimu Tuhan. Haleluya. Menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Selalu dekat.
selama-lamanya dalam hidup kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Raja segala Raja. Hanya Dia yang layak terima pujian. Come on. Bersukacitalah. Terima kasih Tuhan. Mari warga kerajaan surga. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Lambaikan tangan bagi Raja segala Raja. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Terima kasih Tuhan. Umatnya, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan kemenangan. Angkat tanganmu, lambaikan kepada Raja segala Raja. Kemenangan bagi-Mu Tuhan. Hey! Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Tepuk tangan atas kepala kita, come on. Hallelujah. Because He's worthy. Sing it out. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Lord, come on. we give You glory, we give You honor. He's worthy to be praised. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria. We give You honor, all the glory, all the praise, all the praise. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama-sama serukan. Gloria. Dahsyat Tuhan kita. Umat Tuhan bersatu
Tuhan, hanya keselamatan di dalam Dia. Bukan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. segala pujian, yes, Kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. selamanya. Keselamatan bagi Allah. Dan berkata, Haleluya. naikkan pada Anak domba, pujian bagimu. kekuatan, hormat dan kekuasaan, Kemuliaan bagi Dia. Suka keselamatan bagi Allah. dan berkata, Kami naikkan pada anak domba. pujian dan kekuatan. Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Selamanya kemuliaan. Bagi Dia. Yes, Kemuliaan bagi Dia. kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom warga kerajaan, rejoice in the Lord. Kita memasuki minggu ketiga Advent sebelum perayaan Hari Raya Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tadi tentang who, lalu kemudian what, tetapi juga ada why. Untuk apa dia datang? Karena ketidakberdayaan kita. Dia melawat umatnya tadi untuk membawa kelepasan kan? Tapi ayat 73 menunjukkan supaya kita terlepas daripada musuh kita. Ya ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kita melihat pada waktu rekaman ini yaitu pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan dari pihak Israel, emak-emak, bayi-bayi, anak perempuan kecil, ya gadis-gadis kecil ditukarkan dengan teroris, saudaraku. Ya, tetapi itu ada suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kalau orang ditawan. Ya, jadi ini cuma just an illustration, jangan ditarik terlalu jauh ya. Ketika dikuasai oleh yang punya kekuatan, tidak bisa apa-apa kecuali ada pembebas. Untuk itulah the Savior datang. Untuklah Sang Juru Selamat datang. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan secara rohani. Sehingga saudaraku, hidup ini kita punya musuh. Musuhnya bukan mertua kita, bukan ipar kita. Musuhnya adalah iblis dan kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa dia menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kita, kita tidak akan berdaya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup tanpa ketakutan, ya, tanpa kekhawatiran, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Perhatikan itu di hadapannya. Keren itu adanya hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, memberikan kita damai sejahtera, dan mengimpartasikan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu membuat kita berbeda dengan semua yang lain. Kabar baiknya saudara tidak ikut agama. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Dia adalah the Lord God of Israel. Ya, karena itu dia menerima penyembahan. Tidak ada nabi, rasul apapun yang menerima penyembahan. Ketika Yohanes bahkan menyembah malaikat, malaikat berkata, aku juga seorang hamba sama seperti engkau. Hanya dia, Yeshua, layak menerima segala penyembahan. Sebab dia bukan nabi, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia menjanjikan kita bisa bebas kekhawatiran, bebas stres, dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan sekali seminggu, bukan cuma sebulan sekali,
sebulan dalam 1 tahun, tapi selama-lamanya. Kiranya Tuhan membuat kita mengerti dan alamilah damai sejahtera daripada Sang Raja Damai, Sar Shalom. Dia yang bisa mengadakan damai di surga, bisa mendatangkan damai di bumi. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi mereka toward men of goodwill. Pastikan saudara saya, karena Tuhan Yesus, maka kita punya goodwill kepada semua orang. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Terimalah impartasi daripada Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua, warga kerajaan. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Segala yang terbaik kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Yesus dalam hidup kami. Hanya Engkau yang ku perlu Tuhan. Engkau yang ku percaya dalam setiap waktu kami Yesus. Haleluya.
mengandalkanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus. Mari nyatakan bersama, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Engkau Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang Kami besar. puji Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Kau Yesusku. Kasih setiamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Haleluya. datang kepada kami semua pada pagi hari ini. Datang kepada kami, sampaikan firman-Mu, sampaikan ketetapan-ketetapan-Mu, sampaikan tuntunan-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan berbicara kepada setiap pribadi yang ada di tempat ini. Kami merindukan perkataan-perkataan yang menegur kami, menjamah hati kami, menguatkan, meneguhkan kami. Kami ingin berjalan di dalam kebenaran seperti yang disampaikan oleh firman kepada kami semua. Berkati hamba-Mu supaya apa yang hamba sampaikan datang dari tuntunan dan kehendak Roh Kudus. Dan hari ini kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini, baik yang ada di rumah-rumah. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat pagi, selamat apa nih? Ya, selamat pagi, shalom, shalom. Terima kasih kepada tentu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Timotius Arifin Teja Sukmana, dan semua hamba-hamba Tuhan yang memberikan kehormatan kepada saya untuk bisa berdiri di stage ini. Saya datang dari Manado. Adakah orang Manado di sini? Ada? Ya, Anda berada di tempat yang benar, karena kita semua sama-sama menyelesaikan yang berkaki 4 dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya pergi ke Medan, saya tanya orang Medan potong babi bagaimana? Mereka bilang potong di leher. Saya bilang, waduh kejam sekali kau. Saya tanya orang Toraja, bagaimana potong babi? Mereka bilang ditikam di sini, 1 kali masuk, babinya mati. Saya bilang salah. Kalau di Manado cara memotong babi adalah diputarkan lagu Natal. Begitu dengar lagu Natal, babi itu mati sendiri. Katanya sudah tiba waktunya saya diselesaikan. Hari Jumat saya tiba di Denpasar dan diajak makan sama sobat saya Andre Gani, entah ada di belakang ini. Dan kami pergi makan babi. Selesai makan babi, kami pergi ke tempat yang kedua makan babi. Selesai makan babi, kami pergi ke tempat yang ketiga makan babi. Dan dia bilang, satu lagi. Saya bilang, no way. Ya, ini bukan diajak makan, ini penganiayaan. Bapak Ibu, saya gembala di Gereja Betel Indonesia. Namanya sama dengan yang di Surabaya, Menorah. Ya, salah satu yang memberikan dukungan menata gereja yang ada di Manado adalah Pak Jimmy Patmajaya. Ilmunya banyak ditinggalkan di Manado. Dan gereja itu sudah hampir selesai. Ada di Teluk Manado di kawasan Megamas. Kalau saudara ada kesempatan pergi ke Manado, datanglah di kawasan Megamas. Di tepi laut ada sebuah gereja yang di atas sana ada kaki dian dipasang besar. Dengan mimpi bahwa kaki dian yang ada di atas, light, terang ini dapat menerangi daerah sekitar kota-kota Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Bulan 9 kemarin saya ada di Rock yang ada di Houston. Bapak Pendeta Chris Mesak, ya, wah semangat sekali. Saudara-saudara melayani di negeri orang dan dia bilang saya diutus oleh Pak Arifin
untuk datang di Amerika untuk membuka cabang-cabang di kota-kota. Saya lupa tanya sudah berapa cabang yang dia buka di kota-kota, tetapi hari ini dia ada di Houston di Texas dengan pelayanan yang ada di sana. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh harus mengucap syukur kepada Tuhan. Khususnya saudara-saudara yang ada di Bali ini, kalau kita melihat di mana-mana ya sudah bisa melihat ya bagaimana keadaan orang-orang atau penduduk asli kota ini. Kita bersyukur bahwa kita yang ada di pulau ini adalah orang-orang yang telah mengenal keselamatan itu. Katakan amin. Kita sudah mengenal siapa itu Yeshua HaMashiach. Kita sudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus yang telah datang kepada kita. Bapak Ibu, tidak gampang Injil itu bisa sampai di pulau ini. Tidak gampang Injil itu bisa datang sampai ke Indonesia. Ya, kalau kita pergi ke Israel hari ini, Anda akan terbang. Ya, hari ini ada satu pesawat yang sudah terbang dari sini ke Dubai. Tetapi biasanya orang lewat Jakarta. Ya, lewat Jakarta terbang ke Dubai, Abu Dhabi 8 jam atau terbang ke Istanbul 12 jam. Setelah itu kemudian kita akan terbang lagi pergi ke Israel, ya kadang-kadang kita ke Jordan, melewati sungai Jordan masuk ke Israel, jauh sekali saudara-saudara. Melintasi benua, melintasi hutan, lautan, samudra, dan tempat di mana Injil itu pertama kali dicatat, ya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sehingga kalau kita melihat keadaan dunia ini, Injil bisa datang di tangan kita hari ini. Itu adalah satu anugerah yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Kalau kita membaca di Roma pasal 11 ayat yang ke-11. Roma pasal 11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka membuat mereka apa? Cemburu. Coba baca ayat 12 sama-sama. 1, 2, 3. Dikatakan sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita belajar tentang Israel, mereka menolak keselamatan itu. When Jesus came, ketika Tuhan itu datang melawat mereka, saudara-saudara, mereka salah bersikap kepada Tuhan. Salah bersikap kepada Tuhan. Coba kita lihat ini. Kisah Rasul pasal 13 ayat 46. Kisah Rasul pasal 13 ayat 46. Dikatakan demikian. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kamu menolaknya. Saudara-saudara, ya kita harus mengucap syukur bahwa Israel waktu Yesus datang ke sana menolak. Ya. Oleh karena penolakan mereka, saudara-saudara, Injil itu disampaikan kepada nations. Disampaikan kepada bangsa-bangsa. Dan sekali lagi bahwa puji Tuhan, orang Bali, orang Toraja, orang Manado, orang Batak tadi ada Simorangkir di sini, orang Jawa, saudara-saudara, kita yang begitu banyak etnis yang ada di bumi Indonesia ini, hari ini kita menerima keselamatan itu. Wow, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Coba kita lihat ini. Sikap Israel saat Tuhan Yesus datang kepada mereka, ya, ini kita ada di perayaan Natal. Saudara-saudara, coba kita baca Lukas pasal 19 ayat yang ke-37. Bagaimana sikap Israel ketika Yesus datang kepada mereka. Sebenarnya memang sejak ketika dia lahir di Bethlehem Efrata di tanah Yudea. Ya,
imam-imam kepala dan ahli Taurat itu dikumpulkan oleh Herodes. Dan Herodes tanya, di manakah bayi yang baru dilahirkan itu? Dan mereka mengatakan, di Bethlehem Efrata di tanah Yudea. Saudara-saudara, siapakah ahli Taurat? Ahli Taurat itu adalah orang yang meneliti Taurat dan penggenapannya. Sekali lagi, ahli Taurat itu adalah orang yang meneliti Taurat dan penggenapannya. Tetapi ketika penggenapan itu terjadi, mereka tidak percaya. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa yang lahir di Bethlehem itu adalah Mesias yang sudah dinanti-nantikan oleh Israel. Ya, sangat lama. Tapi ketika penggenapan itu terjadi, mereka tidak percaya. Dan kemudian, ya kita tahu Yesus melayani kira-kira usia 30 tahun. Dan dia melayani kira-kira 3,5 tahun lamanya. Ya, bisa dihitung dari Paskah yang dia lewati di sana, saudara-saudara. Dia jalan dari satu desa ke kota, menyampaikan kabar baik, menyembuhkan orang, dan menyampaikan tentang keselamatan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Tetapi mereka tidak percaya. Coba kita baca, Lukas 19 ayat yang ke-37. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun. Bapak Ibu yang sudah pergi ke Israel, Alkitab ini betul-betul menceritakan yaitu kontur tanah yang ada di sana. Ya, kalau Anda membaca di Kisah Rasul pasal yang ketiga, Petrus dan Yohanes berjalan naik ke Bait Allah. Memang naik. Ya, kita bisa lihat tempatnya hari ini. Kalau dikatakan turun melewati lembah Kidron, ya memang lembah Kidron. Yesus dari Bait Allah turun melewati lembah Kidron, masuk ke sebuah taman namanya Taman Getsemani. Ada tamannya hari ini. Lembahnya ada hari ini. Dia berjalan kira-kira 2 mil menuju ke Betania. Ada kota Betania itu ada sampai hari ini. Wah, saudara-saudara, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Alkitab itu mencatat persis begitu. Saya bawa satu ketua sinode dari Sulawesi Utara. Dia disponsor oleh bupati. Ketika pulang di kapal laut menuju ke pulau tempatnya bupati ini ada, si ketua sinode ini ketemu dengan bupati di kapal. Lalu bupati tanya, pendeta sudah pulang? Iya. Bagaimana Israel? Apa jawab ketua sinode ini? Dia bilang, ternyata Alkitab itu betul. Wah, waktu saya dengar itu, saudara-saudara, ini ketua sinode, salah satu sinode yang ada di sana. Ternyata Alkitab itu betul. Dia lihat tempat di mana Alkitab itu dicatat. Jadi selama ini dia ragu-ragu. Maka saya katakan kepada saudara, Anda yang belum pernah ke tanah perjanjian, let's go. Halo? Nggak ada yang amin ya? Bilang amin. Satu hari di Manado, saya bilang begini, siapa di sini mau ke Israel angkat tangan? Ada satu janda angkat tangan. Ya, orang panggil namanya Nonon. Waktu dia angkat tangan, ibu-ibu bilang, itu kira-kira bulan 9. Sudah tahu bulan 12, dia tiba-tiba dapat telepon, temannya di Jakarta. Dia bilang begini, Nonon kamu punya paspor? Punya. Mau ikut saya? Kemana? Israel. Mau. Modalnya cuma angkat tangan. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Yang mau ke Israel angkat tangan. Jangan tepuk tangan. Yang mau ke Israel angkat tangan. Loh. Saudara-saudara, tahun 98 saya di Surabaya. Gembala di Surabaya masih gereja kita yang lama. Aturkan saya ke Israel. Siap. Saya buatlah grup ke Israel. Lalu ketika mereka berangkat ke airport di Juanda, terbang ke Jakarta ke sana, tiba-tiba saya merasa calo. Ya, tabanan. Saya tetap di lembah pujian itu ya. Itu calo, saudara ya. Saudara, lalu saya doa kepada Tuhan, Tuhan, please, saya juga mau ke Israel. Saudara, 9 Januari saya berangkat ke Israel. Bulan 10 saya berangkat ke Israel. 2000 saya berangkat ke Israel. 2001 terakhir bulan 5 kemarin saya ke Israel yang ke-42 kali.
Modalnya apa saudara-saudara? Angkatlah tanganmu ke tempat yang maha kudus, dan tempat yang maha kudus akan turun membuat mimpimu akan menjadi kenyataan. Katakan amin. Siapa di sini belum punya jodoh? Bapak-bapak jangan angkat tangan. Kalau Anda belum punya jodoh, ya, jangan main terkam. Ya, salah-salah kuntilanak kau dapat. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Lihat ini. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Saya senang sekali dengar suara gembala tadi. Pak Arifin berbicara tentang visit, ya, mengunjungi orang di rumah sakit dan selanjutnya bagaimana Tuhan itu visit us, mengunjungi kita. Saya bilang begini, cocok khotbah saya hari ini. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu mau melawat kita? Penting sekali saudara-saudara kita mengetahui akan lawatan Allah. Biasanya kalau misalnya zaman dulu Ratu Belanda, Ratu Juliana berkunjung ke sebuah tempat, dikatakan ratu melawat. Kan? Kalau Presiden Jokowi ke Jepang, Presiden Republik Indonesia melawat Jepang. Kalau Kaisar Jepang datang ke Indonesia, kita dilawat. Bapak Ibu, secara horizontal, ketika kita dilawat, kita didatangi oleh pemimpin atau perwakilan sebuah negara. Tetapi yang kita punyai hari ini adalah kita bukan didatangi oleh perwakilan sebuah negara, tetapi dia yang ampunya kerajaan sorga, dia datang melawat kita semua. Katakan amin. Bapak Ibu, tahun 92 Tuhan melawat hidup saya. Saya bekerja di PT Multibintang Indonesia, Bir Bintang. Ya, apa yang terjadi dengan hidup saya? Saya hidup di pub, di nightclub. Memang kerja saya di sana. Saudara-saudara, saya penjudi, saya pemabuk, saya perokok, saya selanjutnya. Tahun 92 saya dibaptis. Singkat cerita, saya dibaptis di Rantai Pau di Toraja. Ya, saya ingat pendeta yang membaptis saya pendek, saudara. Pendek. Air kolam itu sampai dadaku, dia sampai leher. Ada fotonya. Waktu saya dipanggil, saya nangis, saudara. Tuhan, saya tidak layak ada di tempat ini. Lalu kemudian ketika saya turun ke air, dia bilang bersikaplah seperti orang mati. Saya menangis sampai air mata saya banyak sekali sampai air kolamnya bertambah. Saudara-saudara, dia bilang begini, sebentar lagi engkau akan mati dalam air ini. Dan seperti Yesus bangkit dari maut, engkau juga akan menang atas dosamu. Dan ketika dia baptis keluar dari air, seperti ada satu sukacita yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang beban yang berat diangkat dari dalam hidup saya. Saya mau teriak haleluya. Saudara-saudara, ketika saya kembali ke Makassar, karena saya kerja di Makassar, pagi-pagi saya pergi ke kantor. Saya buka kantor saya, pintu kaca, di dalam itu laki-laki semua merokok. Begitu saya buka, AC-nya dingin, itu hawa AC keluar, saya cium bau rokok, tiba-tiba saya pusing. Saya tiba-tiba sadar, sudah 1 minggu saya tidak merokok. Padahal biasanya gudang garam 16, 4 bungkus 1 hari. Lalu kemudian saya coba pergi ke pub, nggak enak saya duduk. Ya, saya coba pergi ke tempat judi, tidak enak saya di sana. Something happened to me.
Kemudian saya sadar, ini aneh, hidup ini aneh. Saya datang kepada istri saya, ya, waktu saya selesai dibaptis, saya cium kaki istri saya, Mama ampuni saya terlalu banyak melakukan dosa. Dan kemudian setelah saya tahu saya tidak bisa lagi ke tempat-tempat seperti itu, saya bilang, Ma, Papa mau berhenti bekerja. Dia bilang, kamu setuju enggak? Ya, saya setuju. Waktu dia bilang setuju, saya takut sendiri sudah. Ya, berhenti bekerja. Ini bagaimana? Sudah punya 2 anak pada waktu itu. Tapi Tuhan tuntun kami dari night club menjadi hamba Tuhan. Ada satu cerita dalam Alkitab tentang perempuan Samaria. Bagaimana perempuan Samaria ini dilawat oleh Tuhan. Di Yohanes pasal yang keempat, ya, semua sudah tahu ceritanya tentang perempuan Samaria. Ya, mereka tiba di Samaria dan kemudian Yesus menyuruh para murid itu pergi ke kota untuk memberi makanan, dan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Kalau Anda membaca Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samarinda, sampai ke ujung pandang. Apa yang terjadi dengan perempuan Samaria ini, saudara-saudara? Yesus datang bicara kepada dia. Apa yang dia dapatkan, saudara-saudara? Dia mendapatkan seperti sebuah persahabatan. Sebuah persahabatan. Saya mau katakan kepada saudara, banyak kali oleh karena dosa, ya, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama itu menjadi rusak. Padahal Tuhan mau, ya, Tuhan menyebut dirinya a friend. Tuhan itu adalah teman-teman, ya, sahabat yang baik. Dan Tuhan mau kita bersahabat dengan baik dengan semua orang. Saya pinjam mobil, saya diantar, sopirnya namanya Ketut. Ya, ada di luar. Saya cerita tentang Yesus kepada dia. Saya ajak makan, saya tidak menjadikan dia seperti sopir. Ya, saya kasih dia kamu pulang, saya kasih dia sedikit berkat. Saya jadikan dia sahabat. Saya cerita kepada dia, mau nggak kamu didoakan? Dia bilang, mau Pak. Ya, oke, nanti kita akan berdoa. Saya cerita bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin di pulau ini terlalu banyak kasta. Tetapi dalam kerajaan Allah tidak ada kasta. Katakan amin. Di dalam kerajaan Allah kita semua setara. Bahkan saudara-saudara, apa yang besar di dalam pemandangan manusia belum tentu di dalam pemandangan Allah. Ketika Samuel sampai ke Bethlehem dan berbicara kepada Isai, salah satu anakmu akan menjadi raja, panggil kemari. Eliab maju. Samuel bilang, sungguh di hadapanku berdiri orang yang diurapi Tuhan. Tuhan bilang, bukan dia. Ya, datang lagi siapa? Bukan dia. Datang lagi yang lain? Bukan dia. Kandidat nomor 1, nomor 2, caleg nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, bukan dia, bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Bukan yang dipandang manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, tetapi Tuhan memandang dengan cara pandang yang berbeda. Pada satu hari, di dalam sebuah lift, seorang anak kecil dengan papanya yang tinggi, bule, anak itu 5 tahun, masuk ke dalam. Penuh orang, saudara-saudara, ya, penuh orang. Biasa saja naik lift, mau naik ke lantai 40, biasa saja. Tapi tidak bagi anak kecil ini. Anak kecil ini pendek, dia tengok kanan, pantat. Dia tengok kiri, pantat. Dia mulai tidak nyaman. Dia tidak nyaman, ada di tengah-tengah orang yang dewasa. Saudara-saudara, tiba-tiba dia ingat, masuk ke dalam lift itu dengan papanya. Dia tarik celana papanya, Daddy, pick me up. Papanya lihat anak ini, diambil anak ini dan digendongnya. Saudara-saudara, apakah persoalan itu masih ada? Masih ada di sana. Tetapi kenapa anak kecil ini tidak lagi menjadikannya itu masalah? Sekarang dia pakai cara pandang papanya.
Father's eye level. Waktu dia ada di bawah, dia pakai cara pandangnya dia, persoalan. Tapi waktu digendong papanya, dia pakai cara pandang papanya. Persoalan itu sudah selesai. Waktu anak itu ada di bawah, dia bisa pergi cari jalan. Pergi pencet, sesuai dengan tinggi badannya. Barangkali lift itu akan berhenti di lantai 3. Dan dia ketika pintu itu terbuka, dia akan keluar dan dia berkata, persoalan saya sudah selesai. Tapi tahukah saudara, anak itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan bapaknya di lantai 40. Dia digendong oleh papanya naik. Sampai ke atas di lantai 40. Ketika dia keluar, dia lihat, Daddy lihat, mobil kecil-kecil di bawah. Ya, orang kecil-kecil di bawah. Bapak Ibu, tahukah saudara ketika kita menghadapi persoalan? Yang pertama, Tuhan mau kita pakai cara pandang Bapa kita. Jangan cengeng saudara. Aduh Tuhan, aku tak sanggup lagi. Jangan pakai cara pandangmu sendiri. Engkau akan kalah. Ya, Father's eye level. Setelah itu, berjalanlah di dalam pelukan Bapamu. Naik ke tempat yang ada di atas. Ketika kita ada di atas, persoalan kita adalah persoalan yang kecil. Lihat perempuan ini, saudara-saudara. Ya, Tuhan menjalin hubungan dengan dia. Yang kedua, dia dapat persahabatan. Yang kedua, dia dapat penghargaan. Tuhan bilang begini, berilah aku minum. Hah? Kok perempuan ini, kok Tuhan minta minum kepada dia? Tuhan kan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa Tuhan minta minum kepada dia? Saudara-saudara, saya merenungkan begini. Kemampuannya menimba air dihargai oleh Tuhan. Kemampuannya menimba air dihargai oleh Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita hari ini punya small talent. Talenta yang kecil. Oke? Yang saya cuma pembantu rumah tangga. Ya, saya cuma pegawai rendahan. Bapak Ibu, Tuhan menghargai apa yang kita punya. Katakan amin. Dulu saudara-saudara saya baru bertobat. Ikut persekutuan gitu ya. Kemudian baca ayat keliling-keliling. Saya selalu ketakutan. Nanti kalau pendetanya bilang begini, mari kita baca kitab Yoel. Haleluya, Yoel itu ada di mana? Ya, baca pun ketemu pun itu mungkin 5 menit baru ketemu. Kadang-kadang teman bantu carikan, baru baca. Baca saja susah. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya masih ada di Toraja, setelah bertobat, kami ada dalam sebuah gereja di sana. Namanya Gereja Kasih Persaudaraan di Toraja. Ya, Pak Arifin sudah ke sana. Satu hari, kami sudah full time di gereja itu, ada mau ujian PDP, ya, PDP, PDM pendeta, pendapatan pas-pasan, pendapatan menengah. PDP. Itu anak-anak dari kampung yang pakai sendal jepit, bajunya tidak jelas, tulisannya tidak jelas, diusulkan jadi PDP. Waktu namaku dimasukkan, tua-tua bilang belum. Oh, saya belum layak. Saya diam aja, saya tidak protes, saya tidak komplain, ya, karena saya bukan Protestan, saya tidak protes. Saudara-saudara, satu hari Edi Leo datang, ya, dari Jakarta ke gereja itu. Saya di belakang. Nah, saya di gereja itu susun kursi, nyapu-nyapu. Ya, tiba-tiba dia bilang begini, Pak, maju ke depan. Yes, maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, dia bilang begini, saudara-saudara, saya menemukan karunia kepemimpinan di dalam diri Bapak ini. Bagaimana dia bisa bilang begitu? Nah, saya jadi pembantu di gereja itu. Jadi kalau Bapak ini bicara, jangan sampai ada yang tersinggung. Saudara kasih dalam Tuhan itu melihat talenta yang ada pada kita. Kemampuan kita yang seolah-olah tidak ada harganya di hadapan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Katakan amin. Ketika kami mulai membangun gereja di Manado, kasihan banget saudara-saudara. No money. Pada satu hari ketika gedung itu sudah mulai naik, panitia pembangunan bilang begini, saya perlu uang Sabtu ini 25 juta. Oke.
Saya panik saudara. Masalahnya uang di kas 20 juta. Lalu saya masuk ke ruang panggil anak-anak full, masuk kita menara doa. Kita doa, Tuhan kami mau uang hari ini 25 juta. Amin, keluar. Saya lihat di grup kakak saya gembala di Toraja sakit. Saya telepon dia, sakit ya? Iya nih batuk. Lalu tiba-tiba dia bilang, berapa nomor rekeningmu? Apa? Pendeta kalau ditanya nomor rekening itu berbunga-bunga saudara. Percayalah gitu ya. Berapa nomor rekeningmu? Ada apa? Berapa nomor rekeningmu? Saya sebut nomor rekening pembangunan dan dia kirim exactly 25 juta. Saudara-saudara, sejak itu saya bilang kepada ketua panitia pembangunan, bekerjalah seolah-olah uang kita berlimpah, limpah, limpah. Bapak Ibu, ayo kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan menyempurnakannya. We are not the best. We do our best. Katakan amin. Saudara-saudara yang sudah punya kesempatan untuk melayani. Apakah di Komsel? Apa nama Komsel sini? Komsel. Mungkin Anda cuma main gitar di Komsel. Tidak mengapa saudara-saudara. Mungkin Anda cuma susun kursi di Komsel. Tidak mengapa. Sebab dari sana Tuhan akan membawa engkau naik ke tempat yang ada di atas. Katakan amin. Tahukah saudara siapa Daud? Daud itu main kecapi. Kecapi made in mana? Made in mana? Siapa yang tahu orang Bali yang suka jalan-jalan? Made in China, made in Amerika. Itu made suka jalan-jalan gitu ya. Saudara-saudara, made in mana itu buatannya Daud? Handmade. Tetapi permainan kecapi Daud terkenal sampai istana raja. Dia datang ke istana raja. Raja yang lagi kerasukan setan, namanya Saul, setannya lari. Haleluya. Bapak Ibu, Obed Edom, siapa Obed Edom itu? Tapi ketika tabut perjanjian Allah sampai ke rumahnya, 3 bulan saja, harta benda Obed Edom terkenal sampai istana raja. Wow. Saudara-saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, perempuan Samaria ini mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, dia mendapatkan penghargaan ketika Tuhan itu bilang, "Berilah aku minum." Hebat sekali. Apakah Tuhan tidak bisa minum? Bisa. Ya, dia cuma begini, saudara, segala macam cara bisa dia mendapatkan air minum. Tetapi Tuhan mau memberikan respect kepada perempuan Samaria ini. Ya, seorang perempuan yang hidup dalam dosa, yang ditolak oleh orang-orang yang ada di kotanya. Kenapa dia datang ke sumur Yakub pada jam 12 siang? Sebab dia takut ketemu dengan ibu-ibu yang lain. Kalau ketemu dengan ibu-ibu yang lain, ibu-ibu akan berkata, "Kamu ini yang merampas suamiku." Maka dia datang siang hari, dia tidak datang sore hari seperti ibu-ibu yang lain. Tetapi siang hari, waktu yang tidak tepat, saudara-saudara, secara logika, tetapi tepat di hadapan Tuhan karena dia bertemu dengan Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu, mungkin kita mengatakan bahwa ini belum waktunya bagi saya. No, saudara, jangan menghitung waktu dengan ilmumu. Hitunglah waktu dengan ilmunya Tuhan. Katakan amin. Ya, coba lihat ini. Kalau kita membaca di Alkitab tentang sudah 3 hari orang-orang mengikuti Tuhan. Banyak sekali saudara-saudara mengikut Tuhan. Laki-laki saja 5.000. Perempuannya entah berapa banyak, anak-anak entah berapa banyak. Lalu kemudian para murid ini sudah panik. Ya, di mana kita bisa mendapatkan roti? Lalu kemudian mereka datang kepada guru merayu Tuhan. Ya, untuk mengambil jalan pintas. Guru, suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung untuk mencari makan. Ya, mereka sudah kehabisan makanan. Mereka kaget saudara, sangat kaget ketika tiba-tiba Tuhan bilang begini, no. Apa yang kamu bilang itu tidak benar. Yang benar adalah kamu harus memberi mereka makan. Hah? Orang sebanyak ini boleh kasih makan? Dari mana? Kamu harus memberi mereka makan. Apa yang ada padamu? Coba cari apa yang ada padamu. Lalu kemudian Andreas datang. Siap. Ini Andreas Menteri Pangan gitu ya.
Dia menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian dengan agak ragu-ragu, dia membawa roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Ya, itu manusia seperti semut. Apa gunanya ini? Tapi Tuhan berkata, oke, bawa. Dan kemudian Tuhan mengambil roti itu, menengadah ke langit, mengucap syukur, melepaskan berkat. Dan kemudian dia bilang begini kepada 12 waitress. Coba kalian jajar di sini. Ingat sisanya berapa bakul? 12 bakul. Berarti ada 12 bakul, 13 dengan yang di tangannya Tuhan. Tuhan mengambil roti setelah dia mengucap syukur. Dia memecah roti ini, menaruh ke atas basketnya Petrus. Ikan ke atas basketnya Petrus. Di sini muncul lagi, sudah. Dia potong. Muncul lagi, dia potong, muncul lagi. Setelah basketnya Petrus penuh, pindah ke Lukas. Mujizat terjadi di sini. Satu persatu saudara-saudara, sampai penuhlah 12 bakul itu. Setelah itu, Petrus dan teman-temannya pergi membawa basket ini kepada orang banyak. Coba kita berlogika, saudara-saudara. Kalau setelah dia bagi yang ada di sini, dan kembali lagi kepada Tuhan minta tambah, lama. Bisa sampai besok belum cukup nih orang makan. Saya percaya begini, saudara-saudara. Basket yang ada pada tangan Petrus, ya, adalah basket multiplikasi. Ketika dia ambil, dia berikan kepada orang, maka muncul roti lagi yang baru di basketnya Petrus. Saya mau bilang kepada saudara begini, dengarkan pewahyuan ini, saudara. Mujizat itu tidak lagi terjadi pada tangan Tuhan. Mujizat itu sudah terjadi pada tanganmu. Sudah terjadi dalam rumah tanggamu. Sudah terjadi dalam perusahaanmu. Percaya, katakan amin. Saudara-saudara, mujizat ada di dalam hidup kita. Mujizat terjadi di kantormu. Mujizat terjadi di tempat di mana engkau berada. Katakan amin. Makanya, saudara-saudara, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Air matamu akan digantikan dengan sorak-sorai. Katakan haleluya. Bapak Ibu, saya dulu terlalu banyak merokok. Paru-paru saya lubang. Dokter di Makassar, waktu di ronsen dia lihat ini Pak, black hole. Saya tidak bisa menyembuhkan. Menahannya bisa. Empedu saya banyak sekali batu. Di scan di Surabaya, Jalan Kartini, di Pramita. Dokter itu pakai gel, dilihat di televisi. Pak, enggak bagus Pak, enggak bagus Pak. Waduh, Bapak ini tambang batu. Sudah kasih dalam Tuhan, saya datang kepada Tuhan sembahyang. Tuhan, heal me. Saya ini hamba-Mu Tuhan. Saya sembuhkan saya Tuhan. Bapak Ibu, satu hari saya diperiksa di Manado. Periksa, general check up. Bersih. Haleluya. Tuhan itu masih melakukan perbuatan yang besar sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, multiplikasi mujizat itu terjadi di tangan para murid. Dan Tuhan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Kalau Anda membaca di Markus pasal 2, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, orang ini sakit. Ada di atas tempat tidurnya. Ya, dia masuk di gotong. Dia tidak berdaya. Ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu bilang begini, bangunlah. Hah? Bangun. Angkatlah tempat tidurmu. Ini perintah yang tidak masuk di akal. Orang itu sakit, tergeletak di bawah, tapi Tuhan bilang bangunlah. Kamu masih punya sedikit tenaga. Dengan sedikit tenaga yang kamu punyai, kamu sanggup untuk bangun. Bukan hanya bangun, angkat tempat tidurmu. Wow, saudara. Sekali lagi saya mau katakan ini. Yang sedikit pada kita,
Ya, kecil di dalam pemandangan kita. Tidak ada artinya di dalam pemandangan kita. Tidak demikian di dalam pemandangan Tuhan. Ketika anak saya kelas 3 SMA, kelas 3 SMP, beberapa tahun yang lalu. Saya stres, saudara, lihat anak gembala. Tiap hari zaman itu main PlayStation. Pergi, pulang tengah malam main PlayStation. Sampai saya nangis-nangis, Tuhan, anak saya mau jadi apa anak gembala ini? Kami doa. Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kalau yakin didoakan, saudara, Tuhan akan menjadikan nyata. Sekarang anak saya sudah gembala. Dia sudah pendeta. Saudara-saudara, anak yang dulu saya stres mau jadi apa anak ini? Saudara-saudara, puji Tuhan, tangan Tuhan adalah tangan yang tidak kelihatan, tetapi dia sanggup untuk menyelesaikan persoalan kita. Apakah yang menjadi air mata saudara hari ini? Apakah yang menjadi ketakutan saudara hari ini? Apakah saudara berkata, Tuhan saya tidak bisa, Tuhan saya tidak bisa, Tuhan terlalu berat persoalan ini Tuhan. Tangan Tuhan itu terlalu perkasa, tangan Tuhan itu terlalu hebat. Anak perempuan saya sebelum menikah, Tuhan, anak saya sudah 28 Tuhan, belum menikah Tuhan. Satu hari kami doa terus untuk anak kami. Lalu saya diundang khotbah di Makassar. Saya bilang sama teman saya gembala, saya ajak WL saya ya. Oh ya siap. Datanglah saya dengan anak saya perempuan, dia WL. Dia dipanggil untuk latihan Jumat dan Sabtu. Minggu ketika saya khotbah, saya bilang saya suka lihat ini pemain bass di atas di gereja itu. Saudara-saudara, pemain bass ini sekarang menjadi anak mantu saya. Begitu gampang saudara Tuhan menjawab doa kita. Katakan amin. Apa yang sukar menurut pemikiran kita tidak di hadapan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sanggup untuk menolong orang lain, kita juga yang ada di tempat ini akan ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa Tuhan melakukan perbuatan ajaib pada hari ini di tengah-tengah kita semua. Tundukkan kepala saudara. Siapa hari ini di antara saudara yang emergency membutuhkan Tuhan? Mari angkat tangan ke atas. Tinggi-tinggi ke atas. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Mengangkat tangan bangkit berdiri. Kalau ada ruang saya mengajak saudara mari maju ke depan. Saya rindu bersama-sama dengan hamba Tuhan untuk berdoa bagi saudara. Mari maju ke depan. Wanita sebelah kanan saya, yang pria sebelah kiri saya. Haleluya. Mari maju ke depan. Angkat tangan ke atas dan Tuhan akan turun tangan. Mujizat 2000 tahun yang lalu masih berlaku sampai hari ini. Kalau saya disembuhkan Tuhan, Anda pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saya ditolong Tuhan, Tuhan yang sama sanggup menolong engkau. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Adakah di antara Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan anggur dan roti? Bisa angkat tangan, akan dilayani. Semua sudah? Baik, puji Tuhan. Silakan. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena mari bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Demikianlah firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat tinggi cawan ini di atas kepala kita. Kita berikan penghormatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa persoalan kami sebagai manusia yakni dosa telah Engkau bereskan melalui kematian-Mu. Ketakutan kami yakni kematian Tuhan sudah Engkau kalahkan melalui kebangkitan-Mu. Kami tidak lagi mati, tapi kami hidup, memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Oleh karena karya keselamatan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Allahku yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami boleh memuji-Mu Tuhan, kami boleh rasakan hadirat-Mu. Kami boleh rasakan bagaimana Engkau melawat kami Tuhan. Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau membebaskan kami. Dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, sukacita, kemenangan, berkat yang melimpah. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, happy Sunday.